oleh orang-orang yang beriman dan amal soleh. Tidak ada pengecualian berarti artinya orang yang beriman dan melakukan amal soleh itu tidak rugi, tidak dalam kerugian. Di ayat-ayat lagi Allah berfirman, "Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Benar-benar masuk manusia itu didesain dengan sebaik-baik desain. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang paling hina. Asfala safilin, bayangkan. Asfala itu di bawah, safilin bawahnya lagi. Asfala safilin. Untuk tidak titik sampai di situ aja. Summa radadnahu asfala safilin, shadaqallahul adzim. Itu penderita semua kita itu. Tapi di situ ada illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal kebaikan, bagi mereka ganjaran yang tidak pernah putus-putusnya. Bayangkan, asal ikhlas. Kalau tidak ikhlas, putus. Jadi ukurannya itu keikhlasan, standarnya itu keikhlasan. Ikhlas, iman, amal soleh, ilmu, amal soleh, iman, ikhlas. Kata Sayyidina Ali, celakalah orang berilmu, binasalah orang berilmu. Kalau tidak beramal, celakalah orang beramal. Kalau tidak beriman, celakalah orang beriman. Kalau tidak ikhlas, keikhlasan lagi. Dan itu perintah Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam menjalankan perintah agama. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandariyah di dalam kitab hikamnya, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amal ibadah, amal kebaikan, amal soleh, amal zahir, amal batin itu seperti batang tubuh, seperti jasad. Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha, dan rohnya adalah keikhlasan yang tersimpan di dalam amal ibadah tersebut. Jadi seperti jasad. Jasad itu kalau ada rohnya bernama dia. Jasad kalau ada rohnya bernama. Jasad kalau tidak ada rohnya, yang pertama kali hilang itu nama sudah. Si Fulan meninggal di rumah sakit jam 8 pagi hari Rabu di UGD, meninggal, dimasukkan ke kamar jenazah. Pertanyaannya, jenazahnya kapan dibawa pulang? Yang pertama kali hilang itu nama. Jadi ketika jasad itu hilang rohnya, yang pertama kali lenyap itu nama. Jasadnya sudah dibawa pulang kan? Belum, jam 10 kok. Informasi yang beredar di WA sudah jam 11, sudah dibawa pulang kan? Jasadnya sudah. Rumahnya di mana? Dibawa kemana? Pas sampai di rumahnya lagi sudah dimandikan ke jenazahnya. Orang tidak pernah menyebut nama kalau sudah meninggal. Kita tidak akan menyebut nama. Umpamanya Rumainurnya sudah dimandikan kan? Tidak ada. Kalau Rumainur bisa mandi, tapi kalau Rumainurnya hilang tidak bisa mandi. Dimandikan, jenazahnya dimandikan. Jenazahnya dikabarkan, jenazahnya disolatkan di mana? Jenazahnya disolatkan kalau tidak ada rohnya. Kalau ada rohnya, solatnya. Karena tidak ada rohnya, maka disolatkan. Makanya kalau ada manusia yang ada rohnya tidak solat, itu tadi bangkai berjalan. Manusia ada rohnya tapi tidak sholat, bangkai berjalan. Manusia ada rohnya, tidak mau belajar, bangkai berjalan. Man fatahu ta'lim waqta sababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Bagi mereka yang tidak belajar
takbirkan 4 kali tanda kematiannya. Itu ulama-ulama filsuf, ulama-ulama sufi mengatakan demikian. Jadi jasad ini kalau tidak ada ruhnya, yang pertama hilang nama. Disembahyangkan di masjid kah jenazahnya? Dikubur di mana jenazahnya? Sudah dikubur. Rabu meninggal pagi jam 8, siang jam 2 dikubur. Hari ini hadirlah ke rumah, baca doa arwah Rumainur. Nah, disebut namanya. Orang tidak menyebut jenazah, baca doa arwah jenazah Rumainur. Nah, orang menyebut nama, cuma ada gelar di depannya, arwah almarhum, almarhumah. Masyarakat menyebutnya seperti itu. Kalau menyebut nama, besoknya meninggal hari almarhum, ya kan? Meninggal hari almarhumah, ya kan? Menyebut nama tapi ada gelar di depannya, almarhum, almarhumah atau arwah. Itu baku jadi bahasa Indonesia. Padahal kalau satu orang itu roh, kalau 2 orang rohani, kalau lebih daripada 2 orang arwah. Makanya aneh, arwah Rumainur banyak sekali berarti. Tapi itu baku sudah. Anu guru baca doa arwah. Arwah siapa? Arwah Rumainur, ya kan? Berarti banyak. Padahal roh Rumainur, cuma baku di masyarakat doa arwah, ya kan? Baku di masyarakat. Doa haul. Bolehlah doa haul itu dibaca hari-hari, boleh. Bolehlah doa haul itu dibaca ketika orang meninggal hari, boleh. Cuma orang kadang-kadang masyarakat takut, wah itu doa haul, wah ini doa arwah. Nah, arwah itu berarti belum sampai setahun. Kalau haul setahun, kan gitu kan. Haul itu tahun, doa tahunan. Bagus dibaca hari-hari itu, doa tahunan itu. Ada yang mengatakan kada bolehnya dibaca hari-hari itu, doa setahun sekali gitu. Boleh dibaca hari-hari. Kalau dia masih 3, 7, 14, 25, 40, 100 hari, doa arwah biasanya. Rumah baca doa arwah, pakai arwah abahnya nih, nah banyak banget rohnya berarti. Cuma masyarakat tuh paham sudah, karena baku jadi bahasa masyarakat. Baku bahasa Arab yang menjadi bahasa Indonesia. Itu sama dengan malam Lailatul Qadar, itu baku juga sudah itu. Padahal Lailah itu malam sudah. Adalah kita beracara ibadah berbeda di malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Nah itu baku sudah. Padahal di malam Al-Qadar berbeda di Lailatul Qadar. Nah, kan? Malam kemuliaan double jadinya. Tapi baku bahasa Indonesia itu seperti itu. Dan bukan hanya bahasa Arab aja, bahasa Indonesia kadang-kadang rancu juga. Oh, ini minta maaf yang guru bahasa Indonesia, minta maaf, minta ampun dulu. Seperti bank, kita kemana? Mulai ke bank BRI. Padahal BRI itu bank sudah. Anak ke bank BRI, ya. Anak bank BNI, ya kan? Padahal anak kemana kan? BRI. BRI itu Bank Rakyat Indonesia. Anak kemana kan? BNI. Kalau usah pakai double bank lagi kan? Cuma ada bank di Samarinda ini yang bukan bank. Nah ini lagi hebat lagi, Bank Salsek. Itu tuh bank bukan bank itu. Anak kemana kan? Ke Bank Salsek ya. Bank Salsek. Nah itu baku jadi bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia itu double-double. Seperti Hari Raya Idul Fitri itu double-double itu. Itu hari raya sudah. Hari Raya Idul Fitri itu double-double. Teman orang Indonesia paham sudah itu. Ya kan? Sampai-sampai pakar bahasa Indonesia nggak bisa jawab perbaiki itu karena baku sudah. Baku menjadi bahasa sehari-hari. Karena baku tadi, ya tadi Pak, nggak bisa lagi sudah baku menjadi bahasa Indonesia, bahasa Arab yang baku, bahasa Indonesia yang double-double baku jadi bahasa Indonesia.
Dan orang-orang paham sudah. Rasanya se-Indonesia yang kemana ke Bank BRI itu ke se-Indonesia tuh kemana ke bank BCA. BCA itu kan bank sudah. BCA itu bank. Cuma ada yang kena rancu kemana mau kemana ke bank Lakopin ya apa lah Bukopin dulu ada Bukopin Bank Bukopin. Nah itu bagus saja berarti ya Bank Bukopin. Apalagi itu Bank Mandiri. Nah ujungnya sudah itu Bank Mandiri. Mana yang Bank Mandiri. Begitulah bahasa Indonesia. Jadi boleh dibaca tiap tahun doa haul itu. Kalau dibaca pas orang meninggal itu kan baca doa haul boleh juga. Boleh. Kalau Allah disuruh orang baca doa haul itu Pak. Baca doa haul. Cuma kadang-kadang masyarakat itu membedakan, jangan doa haul, doa arwah jangan. Padahal sama aja. Doa arwah itu doa haul itu namanya isinya bagus ya. Isinya bagus. Kalau biar baca artinya bagus doa haul itu. Kebanyakan orang hafal aja. Padahal kalau diterjemahkan tuh, luar biasa ya. Makanya banyak orang yang pas baca doa haul tuh Hawaii aja, atau yang mendengarnya Hawaii. Padahal tuh kalau dia bacanya serius, yang mendengarkan serius itu luar biasa. Yang macam amin itu kan, amin. Padahal tuh kalau didengari, dicermati luar biasa doa haul. Coba kita baca artinya di surah-surah Yasin itu ada kan, yang ada terjemahannya doa haul yang ada terjemahannya. Itu dahsyat ya. Dahsyat kalau yang kita bisa menghayati. Jadi Allah itu berdiri sendiri, tidak berhajat kepada ciptaannya. Terus bagaimana di dalam hadis kursi? Di dalam hadis kursi itu Allah ingin mengenal, ingin dikenal. Aku menciptakan makhluk karena ingin dikenal. Dalam hadis kursi ingin dikenal. Pertanyaannya Allah minta dikenalkan? Enggak, itu informasi. Allah menciptakan makhluk, manusia, jin, supaya mengenal Allah. Informasinya seperti itu. Wajib mengenal Allah. Ya Allah tidak perlu dikenal. Dirinya sendiri Allah itu tidak perlu aku minta dikenal. Tidak perlu. Yang mengenal untung, yang tidak mengenal rugi. Itu rumusnya. Allah beritahu aja, man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini ia buta, di akhirat nanti ia lebih buta dan lebih sesat lagi. Allah memberikan informasi aja, ya kan? Dalam istilah tasawuf, man arafa nafsahu arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu jahilan nafsahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal akan Tuhannya. Barang siapa yang mengenal akan Tuhannya, musnahlah dirinya, lenyaplah dirinya, binasalah dirinya. Artinya yang ada hanya Allah Ta'ala saja. Nah kembali lagi kita ke awal wujud. Allah itu ada, selain daripada Allah tidak ada. Tidak boleh ada dua keberadaan. Satu ada Allah, satu ada makhluk. Syirik. Akan timbul berbagai macam kemusyrikan. Bila timbul berbagai macam kemusyrikan, akan timbul berbagai macam penyakit hati. Mengerikan ya. Nah ini kita tinggal kita aja lagi. Yang ada hanya Allah. Kenali diri ini tidak ada. Kalau kita sudah mengenal Allah, binasalah diri ini, lenyap diri ini. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allah ngasih informasi. Itu ada dalam Al-Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku kupersembahkan kepada Allah. Kira-kira Allah itu perlu sesembahan kita? Tidak perlu. Allah tidak memerlukan sesembahan kita. Allah tidak memerlukan ibadah kita. Kita yang perlu ibadah. Kita yang perlu sholat. Kita yang perlu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, karena Allah itu pencipta diri kita. Bayangkan Sayyidina Ali, kenalah dengan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, man alamani harfan sirtu lahu abdan, barang siapa yang mengajari aku itu satu huruf, aku jadi hamba baginya. Baik. Kalau Allah kan menciptakan kita, memberi makan kita, memberi rezeki kita. Sayyidina Ali saja, barang siapa yang mengajariku satu huruf, ada ulama lain yang mengatakan satu ayat, aku jadi hamba baginya. Kalau yang diajarkan itu banyak, yang mengajarkan itu manusia, guru pada lahirnya, pada hakikatnya Allah. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan Allah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang dia tidak ketahui. Betul-betul hamba kita ini harus mengabdi. Dan itu inna sholati itu janji kita dengan Allah Ta'ala. Kita berjanji sesungguhnya ya Allah, sholat hamba, hidup hamba, ibadah hamba, mati hamba hanya untukmu ya Allah. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang pasang badan, kalau pimpinan yang mau dibunuh dia pasang badan, ada juga seperti itu. Kalau rajanya mau dibunuh dia pasang badan. Barang siapa yang ingin mengganggu raja, hadapi saya dulu. Gak ada kayak gitu kan. Dan dia mengabdi kepada raja itu. Kalau rajanya baik, selamat. Kalau rajanya muslim, selamat. Kalau rajanya mukmin, selamat. Tapi kalau rajanya curang, tidak selamat. Kalau rajanya Fir'aun, tidak selamat. Membela raja Fir'aun, tidak selamat. Nah, ini ultimatum kita, janji kita dengan Allah Ta'ala. Sesungguhnya salat hamba, ibadah hamba, hidup dan mati hamba hanya hamba persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau bahasa Inggrisnya by doing, not only by living. Buktikan, sudahkah sholat kita untuk Allah? Sudahkah ibadah kita untuk Allah? Sudahkah hidup dan mati kita itu untuk Allah? Jawabannya ada pada diri masing-masing. Semuanya seperti itu nantinya. Nah, tinggal kita jalani. Makanya amalan orang bahari, orang-orang bahari itu amalannya bismillah aja. Mau jalan bismillah, mau ngangkat apa bismillah, mau mengambil sesuatu bismillah, naik kendaraan bismillah, masuk masjid bismillah, ya kan? Mau ceramah bismillah, pakai baju bismillah, makan bismillah. Sampai-sampai kalau ada acara arwahan, kumpulan orang bahari, belum makan lagi itu, menunggu tuan rumah. Gimana tuan rumah, sudah kan? Ayo bismillahkan, hanya makan tuh bismillah, itu hilang sudah itu. Bismillahkan, ayo sila bismillahkan. Memudahkan bismillah. Berarti kita berbuat itu karena Allah, dengan nama Allah, hanya untuk Allah. Bismillah dengan nama Allah, hanya untuk Allah. Tergantung ketika dia mengabdi dengan raja, bismillah aja. Dia berbuat untuk raja. Apa kata raja dituruti. Ya kan, kata-kata raja. Kalau rajanya baik, ya jadi masalah. Nyata-nyata rajanya tidak baik, kok diagung-agungkan. Nah, Fir'aun sudah nyata tidak baik, kok diagung-agungkan, malah disembah. Keliru. Kira-kira demikian. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.